kritis, misalnya pada migrain komplikata disertai dengan Kami bisa melakukan berbagai tindakan minimal invasif untuk jantung tanpa Halo dokter, apa kabar? Halo sahabat Alia, bagaimana kabarnya? Baik dong dok. Dok, tebak-tebakan dulu yuk dok. Ayo. Tebak dok, tempat di mana dokter bisa melihat kondisi jantung tanpa harus bedah itu di mana dok? Cath lab. Nah, kalau jantung pasien tersumbat, dokter bisa tuh buka alirannya pakai alat khusus. Apa ya nama ruangannya dok? Cath lab dong. Kalau mau cek tekanan darah dan aliran darah secara langsung, biasanya bisa di mana ya dok? Cath lab juga. Nah, kalau dada kita terasa nyeri atau sesak, kita bisa diperiksa di mana dok? Cath lab jawabannya. Dokter biasa menangani masalah jantung ya? Kenalan dong dok. Baik, perkenalkan, nama saya Dr. Daniel Dodi Darmanwea, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Alia Hospital Depok. Saya lulusan dari Universitas Samratulangi Manado. Kecintaan saya pada jantung dan pembuluh darah sebenarnya dimulai dari kecil, di mana jantung itu merupakan organ yang cukup penting, hingga akhirnya saya memutuskan untuk mengambil spesialisasi jantung dan pembuluh darah di sana. Wah, keren banget dok. Emang keseharian dokter spesialis jantung itu apa aja sih dok? Sebagai dokter spesialis jantung, tugas utama saya pastinya adalah mendiagnosis dan menangani berbagai penyakit jantung serta pembuluh darah, seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung, penyakit jantung katup, penyakit jantung bawaan. Nah, keseharian saya sebagai dokter spesialis jantung sendiri, pastinya melakukan konsultasi dengan pasien-pasien untuk memahami keluhan mereka, mengevaluasi riwayat kesehatan, serta melakukan tindakan pemeriksaan diagnostik seperti EKG atau rekaman jantung, ekokardiografi, dan berbagai prosedur minimal invasif yang dibutuhkan untuk mendiagnosis penyakit tersebut, serta merencanakan terapi yang sesuai, baik serta obat-obatan maupun tindakan medis sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Dok, aku kepo dikit ya, nanya-nanya boleh nggak? Boleh. Dok, aku penasaran sama penyakit jantung koroner. Sebenarnya jantung koroner itu apa sih? Jadi, penyakit jantung koroner itu adalah kondisi di mana terjadi penyumbatan pada pembuluh darah jantung atau koroner itu sendiri. Biasanya akibat penumpukan plak yang terdiri dari lemak, kolesterol, maupun zat-zat lain seperti bekuan darah pada dinding arteri koroner. Sehingga menyebabkan aliran darah ke otot-otot jantung menjadi berkurang, sehingga jantung menjadi kekurangan oksigen. Akibatnya, pasien bisa mengeluh sesak nafas, nyeri dada, mudah lelah, bahkan yang paling berbahaya adalah terjadinya serangan jantung mendadak atau henti jantung mendadak. Faktor-faktor risiko yang paling umum biasanya terjadi adalah merokok, darah tinggi, kolesterol, diabetes, stres, kurang tidur, dan bagaimana kita tidak mampu mengelola pola hidup yang kurang bagus. Gejalanya jantung koroner itu apa sih dok? Gejalanya sendiri biasanya akibat adanya penurunan aliran darah ke otot-otot jantung, yang paling sering atau paling umum adalah nyeri dada atau sesak nafas yang dirasakan seperti ditekan atau tertindih beban berat. Selain itu, pasien juga bisa mengeluh keluhan seperti sesak nafas, berdebar, pingsan, pusing, dan beberapa gejala-gejala lain yang mungkin tidak spesifik seperti nyeri ulu hati, banyak yang bilang sebagai penyakit lambung. Dok, apakah jantung koroner cuma menyerang orang tua dok? Tidak dong, jantung koroner tidak hanya menyerang orang tua, meskipun resikonya menjadi bertambah seiring bertambahnya usia, tapi dewasa muda pun berisiko untuk terkena. Terutama jika memiliki faktor-faktor risiko yang tidak terkontrol seperti darah tinggi, kolesterol, diabetes, kurang beraktivitas atau kurang olahraga, maupun stres. Jadi, penting bagaimana kita memperhatikan gaya hidup dan memeriksakan kesehatan jantung sejak dini untuk memeriksa kesehatan sejak awal. Aku tanya lagi ya dok, kalau kita mulai nyeri dada dan sesak nafas, bagaimana sih pemeriksaan di Alia Hospital ini dok? Jadi, jika pasien mulai merasakan keluhan nyeri dada dan sesak nafas di Rumah Sakit Alia Hospital Depok, biasanya langkah pertama adalah bisa melakukan konsultasi dengan dokter jantung. Kemudian, dokter jantung akan melakukan pemeriksaan fisik, anamnesa, serta
memeriksakan riwayat-riwayat kesehatan sebelumnya yang dilanjutkan dengan pemeriksaan diagnostik seperti rekaman jantung untuk menilai aritmia, ekokardiografi untuk penilaian fungsi dan struktur jantung, serta pemeriksaan darah tertentu untuk menilai kerusakan pembuluh darah jantung maupun faktor-faktor resiko yang dimiliki oleh pasien. Jika diperlukan, bisa dilakukan perujukan ke fasilitas cath lab untuk pemeriksaan lebih lanjut atau melakukan tindakan minimal invasif yang dibutuhkan untuk memberikan terapi pada pasien. Tanya dong dok, di cath lab bisa untuk tindakan apa aja sih dok? Di cath lab, kami bisa melakukan berbagai tindakan minimal invasif untuk jantung tanpa harus melakukan operasi terbuka. Oke, tindakan bisa dimulai ya dok? Beberapa tindakan yang umum dilakukan, yakni angiografi untuk menilai kondisi pembuluh darah jantung, angioplasti dan pemasangan stent untuk pembuluh darah yang melakukan penyempitan, pemasangan pacemaker atau alat pacu jantung untuk pengaturan irama jantung yang abnormal, melakukan ablasi jantung untuk mengatasi gangguan irama jantung, serta melakukan tindakan penutupan kelainan penyakit jantung bawaan seperti ASD maupun PFO dengan menggunakan alat khusus. Dengan cath lab, kita bisa mendiagnosis dan menangani masalah jantung secara cepat dan aman dengan sayatan yang minimal. Dok, bagi-bagi tips dong. Boleh? Dok, bagi tipsnya dong, bagaimana kita menjaga jantung kita tetap sehat? Untuk menjaga jantung tetap sehat, pertama, kita harus rajin berolahraga dengan melakukan olahraga dengan minimal sesi 30 menit dengan frekuensi minimal 5 kali dalam seminggu. Apa jenis olahraganya? Bisa seperti berjalan, bersepeda, angkat beban, kemudian menjaga dengan makanan-makanan sehat. Dalam arti, makanan-makanan seimbang, ada protein, karbohidrat, lemak yang cukup stabil atau seimbang sehingga mampu menekan faktor-faktor risiko yang mungkin dimiliki oleh pasien-pasien tertentu. Kemudian tidur secara cukup, minimal kira-kira 8 jam sehari. Wah, jadi gitu ya dok. Terima kasih dok penjelasannya. Sama-sama sahabat Alia, jangan lupa tetap bergerak supaya jantungmu tetap sehat. Ingat, jika dadamu sesak nafas atau nyeri dada, bukan cek mantan solusinya, tapi datangi Rumah Sakit Alia Hospital untuk penanganan yang tepat. Terima kasih.